Kalian mungkin sudah tahu kalau kita hendak berpergian melalui udara harus menggunakan pesawat. Lantas, kenapa pesawat bisa terbang ya? Pertanyaan tersebut mungkin pernah terlintas dalam pikiran kalian mengingat transportasi udara ini memiliki ukuran besar, tinggi dengan bobot mesin yang berat. Dengan spesifikasi tersebut pastinya membuat orang berpikir bahwa sangat mustahil benda berat dan besar bisa mengudara. Namun kenyataannya transportasi udara pesawat super besar pun dapat terbang dengan mudah di udara. Lantas, apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang? Terdapat gaya yang dibekali dalam pesawat. Pesawat bisa terbang karena memanfaatkan berbagai gaya yang terdapat pada hukum fisika, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat dan gaya gravitasi atau bobot benda. Dari 4 ilmu fisika tersebut maka pesawat bisa terbang. Hal ini yang dilakukan Wright bersaudara saat membuat pesawat pertama kali lalu menerbangkannya ke udara sesuai dengan hukum Newton 2 pada tahun 1903. Hukum Newton 2 adalah sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan. Mekanisme dan perangkat sistem kerja pesawat. Penjelasan ilmiah yang kedua kenapa pesawat bisa terbang karena terdapat berbagai mekanisme dan perangkat sistem yang bekerja untuk menghasilkan suatu gaya supaya bisa terbang mengudara. Berikut mekanisme dan perangkat yang dibutuhkan. Pertama, pesawat pastinya memerlukan sebuah mesin yang dibekali dengan tenaga super besar dan melimpah. Hal itu dikarenakan supaya pesawat dapat bergerak menghasilkan gaya dorong ke depan dengan kecepatan tinggi. Sayap pesawat. Mekanisme dan perangkat kedua yang diperlukan supaya pesawat dapat mengudara adalah sayap. Komponen tersebut menjadi kunci utama supaya pesawat dapat terbang di udara dan menjaga keseimbangannya di ketinggian secara aerodinamis. Sayap pesawat juga dapat berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan ketinggian serta bermanuver dengan membelah angin supaya bisa dibelokkan. Airfoil. Komponen yang diperlukan pesawat supaya bisa terbang yakni adanya airfoil. Perangkat tersebut terletak pada ujung penampang sayap yang berfungsi untuk memberikan gaya angkat dan aerodinamis pada suatu pesawat. Oh, ternyata ada beberapa persyaratan di pesawat sehingga besi besar dan berat itu bisa terbang di udara. Canggih ya teman-teman. Pesawat adalah temuan jenius bidang transportasi yang meniru konsep burung yang membuat manusia menjelajah dunia lebih jauh dan lebih singkat. Bagaimana sebetulnya cara kendaraan ini bisa terbang? Desember tahun 1903 merupakan periode bersejarah di mana untuk pertama kalinya pesawat terbang buatan Wright bersaudara mengudara. Sebelum mengetahui bagaimana cara pesawat dapat terbang, hal yang pertama perlu diketahui adalah unsur alam yang sangat berkaitan dengan pesawat terbang, yakni udara. Udara adalah zat fisik yang memiliki berat dan memiliki molekul yang terus bergerak. Tekanan udara diciptakan oleh molekul-molekul yang bergerak tersebut. Udara yang bergerak ini memiliki kekuatan yang mampu mengangkat objek seperti layang-layang dan balon ke atas dan ke bawah. Dengan demikian, semua benda yang terbang membutuhkan udara. Udara memiliki kekuatan untuk mendorong dan menarik burung, balon, layang-layang, dan pesawat. Bagian pesawat yang memanfaatkan udara untuk dapat terbang adalah sayap. Sayap pesawat dibentuk untuk membuat udara bergerak lebih cepat di atas sayap. Ketika udara bergerak lebih cepat, tekanan udara berkurang, sehingga tekanan di bagian atas sayap lebih kecil daripada tekanan di bagian bawah sayap.
Perbedaan tekanan menciptakan gaya pada sayap yang mengangkat sayap pesawat ke udara. Pakar aerodinamika mengatakan ada 4 komponen yang membuat pesawat dapat terbang, yakni gerak aliran udara ke bawah sayap, peningkatan kecepatan aliran udara, area bertekanan rendah, dan area bertekanan tinggi. Keempat komponen tersebut dapat terjadi secara bersamaan berkat adanya hukum kedua Newton. Dalam hukum tersebut dinyatakan bahwa percepatan suatu benda atau sebidang cairan sebanding dengan gaya yang diberikan padanya. Hukum kedua Newton memberitahu kita bahwa ketika perbedaan tekanan memaksakan gaya total pada material fluida, itu akan menyebabkan perubahan kecepatan atau arah, atau keduanya, dari gerakan material tersebut. Wah, apalagi ya yang dapat dilakukan pesawat selain bisa terbang? Selain membantu pesawat untuk terbang, sayap pesawat juga berfungsi untuk melakukan manuver. Pesawat memiliki beberapa manuver, yakni berguling ke kanan dan kiri, menanjak dan menukik, serta berbelok ke kiri dan kanan. Untuk berguling, aileron dinaikkan pada satu sayap dan diturunkan pada sayap lainnya. Sementara untuk menanjak dan menukik, pilot menyesuaikan elevator di bagian ekor. Menurunkan elevator menyebabkan hidung pesawat jatuh, membuat pesawat menukik. Sedangkan menaikkan elevator menyebabkan pesawat naik. Sementara untuk berbelok, pesawat terbang memanfaatkan aileron sayap dan kemudi yang ada di ekor pesawat. Teknologi transportasi pesawat dianggap menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah. Pesawat bisa membantu seseorang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan cepat. Pesawat menggunakan mesin jet sebagai penggerak utamanya. Namun ternyata, bukan mesin jet yang membuat pesawat bisa terbang. Beberapa benda bisa terbang tanpa menggunakan mesin. Contohnya para layang, pesawat kertas, dan burung. Normalnya, semua benda yang ada di bumi akan jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda ke arah bumi. Bagaimana dengan gaya gravitasi ya teman-teman? Bukankah semua benda akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi? Gaya yang bekerja pada pesawat secara umum ada 4 macam. Pertama adalah gaya dorong, thrust, yang mendorong pesawat ke depan. Kedua adalah gaya hambat yang arahnya ke belakang pesawat. Ketiga adalah gaya angkat, lift. Gaya angkat adalah gaya yang mendorong pesawat ke atas. Terakhir, gaya gravitasi dan bobot benda, weight, adalah gaya yang mengarah ke bawah. Syarat agar pesawat bisa terbang. Pertama, pesawat harus memiliki gaya dorong yang lebih besar dari gaya hambat. Kedua, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi dan bobot. Mekanisme kerja pesawat mesin jet pada pesawat berfungsi untuk membuat pesawat bergerak maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, udara akan mengalir dengan cepat melalui sayap pesawat. Udara yang mengalir ini akan membentuk gaya dorong yang jauh lebih besar dari gaya hambat. Gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin jet atau mesin lainnya yang digunakan pada jenis pesawat, akan membuat udara mengalir pada sayap dan membentuk gaya aerodinamis. Kunci utama pesawat bisa terbang terletak pada sayap pesawat. Permukaan atas pesawat melengkung dan lurus pada bagian belakang sayap. Hal tersebut menyebabkan udara mengalir lebih cepat dan tekanan udara di atas sayap menurun. Hal ini menyebabkan pesawat lebih mudah naik ke atas. Sedangkan pada bagian bawah sayap, permukaan sayap cenderung lurus. Udara yang melewati bayar sayap akan bergerak lebih lambat.
sehingga tekanan udara di bawah sayap akan lebih tinggi. Gaya aerodinamis pada sayap pesawat ini merupakan hukum Bernoulli. Gaya angkat terbentuk karena adanya perbedaan tekanan udara di bawah dan di atas sayap. Perbedaan ini terjadi karena bentuk sayap pesawat. Semakin cepat pesawat bergerak naik, maka semakin besar pula perbedaan tekanan udara yang terjadi pada sayap. Maka, akan semakin besar pula daya angkat yang dihasilkan. Jika dilihat dari samping, penampang sayap pesawat disebut airfoil. Bentuk airfoil akan memberikan gaya aerodinamis yang membuat gaya angkat pada pesawat. Wah! Ternyata gaya-gaya itu yang membuat pesawat dapat terbang melawan gaya gravitasi bumi. Hebat ya teman-teman! Teknologi pesawat terbang adalah penemuan alat transportasi yang mengubah sejarah manusia. Sebab, manusia bisa berpergian ke tempat jauh dengan lebih cepat dan murah. Selain itu, pesawat terbang jadi alat transportasi teraman dibandingkan alat transportasi darat, karena jarang terjadi kecelakaan. Jadi hal yang menyebabkan pesawat bisa terbang karena alat transportasi ini menggunakan 4 macam gaya, yaitu 1. Gaya angkat, untuk mengangkat pesawat ke atas. 2. Gaya gravitasi, untuk menjaga posisi pesawat berada di tempatnya. 3. Gaya hambat, untuk mengendalikan arah pesawat. 4. Gaya dorong, untuk mendorong pesawat maju. Oleh karena itu, agar bisa terbang sebuah pesawat memerlukan 2 syarat. Pertama, gaya dorong yang lebih besar daripada gaya hambat. Kedua, pesawat harus mempunyai gaya angkat yang lebih besar daripada gaya gravitasi, sebab dipengaruhi masanya. Pesawat membutuhkan kecepatan tinggi agar bisa bergerak maju ke depan. Udara akan mengalir dengan cepat melalui sayap pesat, sehingga menciptakan gaya dorong yang jauh lebih besar daripada gaya hambat yang dimiliki sebuah pesawat. Para ilmuwan pembuat rancangan pesawat harus mengetahui gaya hambat sebuah pesawat terlebih dahulu, agar bisa menentukan seberapa besar gaya dorong yang dibutuhkan. Udara yang mengalir di sekitar sayap pesawat disebut dengan gaya aerodinamis, yaitu pergerakan udara mengenai benda padat. Kunci utama agar pesawat bisa terbang terletak pada sayapnya yang menghasilkan gaya aerodinamis. Selain itu, bentuk pesawat yang bagian atasnya melengkung dan lurus menyebabkan udara mengalir dengan cepat, serta tekanan udara di atas sayap menurun. Sedangkan bagian bawah sayap yang lurus menyebabkan udara yang melewatinya bergerak lebih lambat, sehingga tekanan udara di bawahnya lebih tinggi. Cara kerja seperti inilah yang menyebabkan pesawat terdorong ke atas. Oh, jadi begitu ya teman-teman, kita semua tahu sekarang mengapa pesawat bisa terbang di udara. Selamat menjadi pintar.